Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Halo, Assalamualaikum. Nama gua Randi. Gua tinggal di Cibubur. Mau ceritain pengalaman gua waktu gua kelas 3 SMP, tepatnya tahun 2006-2007. Nah, awalnya gua dari pulang sekolah itu sekitar jam 12 sampai setengah 1 lah. Pulang ke rumah, sampai di rumah ganti baju, terus gua sama temen udah janji, temen satu sekolah, buat pengen ngeband di daerah deket kelurahan. Nah, tapi gue bukan cuma berdua, temen gue juga ngajak temen lainnya 3 orang, jadi kita berlima. Ya temennya gue kenal juga sih. Gue ke studio itu jalan kaki berlima, berhubung waktu itu kita motor terbatas, cuman beberapa orang aja yang punya motor. Jadi kita jalan kaki sekitar jam 2 siang. Nah, sampai di studio sekitar jam 3-an, kita ngantri waktu itu. Karena masih ada band lain yang lagi ngisi studio. Kita masuk studio sekitar jam 5. Kita waktu itu cuman latihan sejam. Habis itu kita keluar jam 5:30 kurang lebih ya kayaknya. Nah itu kita kan masih istirahat dulu kan, istirahat ya, ngopi dan minum es sampai mau maghrib. Dan kita itu pulangnya sekitar lagi azan maghrib, kita pulangnya lewat jalan tadi. Kita lewat jalan kaki itu sama kayak waktu kita perginya, yaitu lewat tempat taman kanak-kanak gitu. Tapi tempat taman kanak-kanaknya itu lengkap, ada SMP-nya, ada masjidnya di situ, kayak gitulah. Itu kayak semacam yayasan gitu. Nah, cuman ini kita pulang beda sama kayak waktu perginya. Kalau perginya kan kita masih siang, terang, dan juga masih rame lah, masih ada anak-anak yang sekolah di situ kan waktu itu. Karena waktu itu SMP-nya sekolah siang. Nah, kita lewat jalan yang sama, cuman kondisinya udah maghrib. Itu langit semuanya tuh kalau ngeliat ke atas tuh oranye semua. Dan itu juga kita waktu itu posisinya gerimis kecil-kecil gitu, langitnya oranye, banyak petir pokoknya. Ya kita jalan kaki berlima ya kan, lewat jalan yang tadi, cuman itu posisinya sepi banget. Nah terus cuman yang ramai cuman kita doang berlima jalan kaki. Pas kita masuk pintu gerbang yayasan itu, yang ada TK-nya, yang ada masjidnya, yang ada sekolah SMP-nya, itu benar-benar sepi. Dan di masjid itu nggak ada yang sholat.
karena mungkin dari kelihatannya sih kayak lagi direnovasi gitu masjidnya. Nah, jadi pas kita lewat, nah di depan masjid itu posisinya ada kayak pondasi yang melingkar gitu untuk tanaman-tanaman. Kayak buat pot-pot masjid gitulah. Yang ada tanahnya, ada pondasi dari batu-batu kali, semen, yang dicor. Nah, itu gue jalan deket itu. Yang temen gue yang 4 orang ininya jalan di sebelah kiri gue semua. Gue paling pinggir mepet sama masjid. Dan itu gue jalannya iseng sambil mainin air. Gue sambil mainin air gerimis kan, tuh kan air gerimisnya kan pada menggenang di pot itu kan, di sepanjang pondasi itu gue mainin airnya sambil jalan gitu loh. Gue lap pakai tangan gitu sambil jalan set. Nah, jalan gue jadinya agak sedikit lambat dibanding teman-teman gue yang lain gitu loh. Temen gue yang 4 orang ini udah agak maju ke depan, gue masih agak di belakang. Nah, di ujung pondasinya itu, di ujung potnya itu ada tumpukan kaleng cat. Mungkin itu tumpukan kaleng catnya bekas ngecat masjid itu ya, yang lagi direnovasi. Nah, ya gue tetap jalan 1 meter atau sekitar 2 meter sebelum mendekati kaleng cat itu kaleng cat itu rubuh semuanya. Tumpukan kaleng cat yang buat ngecat masjid itu rubuh semuanya, dan semua temen gua yang 4 orang ini ngeliat ke gua. Sebagian ada yang melototin gua. Dia bilang, "Randi, ngapain sih lu?" Nah, terus gua jawab lah, "Bukan gua, orang gua aja belum nyampe. Oh, masih jauh jaraknya kok antara gua sama kaleng cat." Nah, temen gua ini yang 4 orang ini melototnya agak kayak orang bingung gitu. Antara dia ngeliatin kaleng cat, dia ngeliatin gua, ngeliatin kaleng cat, ngeliatin gua. Yaudah, tinggalin. Nah, kata temen gue yang lain gitu. Nah, pas gue jalan lagi, tiba-tiba gue ngeliat kaleng cat itu ada suara anak ayam. Ada suara anak ayam. Nah, gue langsung ngomong ke teman-teman gue yang 4 orang ini kan, "Oh, ayam, bego, ayam." Katanya, "Ayam nih, anak ayam." Iya, tapi anak ayamnya di mana ya? Nah, itu gue cari anak ayamnya itu sambil celingak-celingok. Nah, gua hampir mau masuk ke masjid itu, ke masjid yang sepi itu, yang lagi direnovasi. Nah, itu bilang, teman pada manggil kan, "Ran, udah Ran, biarin aja nggak usah dicari anak ayamnya." "Enggak, penasaran gua jawab gitu kan. Nah, terus nggak lama pas gua lagi celingak-celingok nyariin anak ayamnya, itu suara ketawa. Tapi ketawanya itu nggak kayak yang di TV-TV, nggak cekikikan. Kan setahu gue kalau kuntilanak itu kan kalau ketawa kan cekikikan, tapi ini enggak, suaranya menggema dan suaranya itu tanpa napas. Terus-terusan kayak nggak ada capeknya gitu. Gue dari kecil sampai sampai sekarang inilah, gue nggak pernah ngelihat yang namanya begitu-begituan gitu, kecuali gue nonton di TV. Paling gue ngelihat sekelebatan atau nggak ngelihat apa sih namanya, sosok hitam apa gimana. Tapi gue kalau buat kayak ngelihat kuntilanak, pocong gitu, atau nggak tuyul, atau nggak genderuwo gitu, gue nggak pernah ngelihat kayak gitu. Nah, tapi itu pengalaman pertama gue diketawain sama yang begituan. Dan itu suaranya tuh deket banget kayaknya. Deket banget sama gua, kayaknya bener-bener ada di sekitar gua. Kalau misalnya emang anak ayam itu adalah dia, berarti kan posisinya dekat, karena mungkin yang rubuhin kaleng catnya itu dia. Itu ketawanya terus, dan gue bilang, "Lu siapa?" Karena gue pikir itu kaset musola.
Gue pikir itu kaset musola, dan atau enggak gue pikir itu orang iseng, apa itu kuli bangunan, apa itu siapa yang di situ. Woi, gue nggak takut sama lu nggak usah nakut-nakutin gue, coba keluar, gue bilang gitu kan. Teman gue pengen narik gue, bilang, Randi, udah ayo Randi, bilang, ini nggak beres itu nggak beres itu bukan manusia itu. Dan akhirnya gue merinding gue. Nah akhirnya ya gue ninggalin kan, ya sambil gue maki-maki gitulah, pokoknya waktu zaman SMP kan tahu sendiri. Nah gua ke arah pintu gerbang keluarnya, itu suaranya makin pelan terus. Jadi semakin gua ngejauh dari masjid itu, suaranya semakin pelan gitu. Ya gue sih yakinnya dia ada di depan gerbang masjid itu, cuman guanya aja yang gak bisa ngeliat. Dan itu gua sampai di rumah itu, gue sepanjang jalan tuh gue berlima tuh diem aja, karena kita masih bingung itu yang tadi ketawa tuh siapa, apa orang iseng, apa kuli bangunan, atau kaset musola, apa ya, karena suaranya aneh, nggak kayak di TV-TV, nggak kayak yang pada umumnya. Dan itu juga kita pengalaman pertama. Yang kedua posisinya maghrib kan, kalau kita pikirkan, pikiran kita kan yang namanya setan itu kan jam 12, jam 1, jam 2 malam gitu kan. Ya ini masih maghrib, masih terang, ini langit semuanya masih oranye, udah ada begituan aja ya, makanya kita bingung. Ya itu aja sih ceritanya sih. Ya kalau terlalu berbelit-belit ya mohon maaf apa gimana. Ya thanks. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.